Kalau dihubungkan dengan yang paling gampang dihubungkan dengan ini. Panjenengan tahu dulu, Bapak Ibu tahu apa? Taksonomi belum? Tahu ya? Taksonomi belum jelas. Coba saya biar gampang. Yang punya paketan siapa? Bawa HP. Oke, sekarang ambil HP-nya, kita masuk ke Google. Tak kasih tahu caranya cepat. Jadi materi ini kadang-kadang panjangnya cukup klik satu. Nah, tulis di Google tulis tampon G KKO kognitif. KKO kognitif. Satu gambar itu sama dosen kadang-kadang dijadikan 1 semester kuliah. Padahal di situ cuma ngetiknya 2 menit. KKO kognitif sudah ketemu. Wonten gambar, nah ketik gambar atau image, klik. KKO kognitif. Kalau di sini dipencet ya, kalau di komputer kan enter. Saya dulu awal-awal ngajar di Madura, enter semua Pak. Ketemu sudah? Lihat tabel, salah satu tabel, klik buka. Jadi kalau kognitif katanya belum, itu ada 6. Ketemu 6 ya? Karena kognitif bahasa Inggrisnya cognitive, maka kodenya C. Terkenal dulu C1 sampai C6. Jadi nggak usah lain, lihat ini saja klik sudah ada. Bapak Ibu tahu-tahu mengajar begini, Pak, saya ingin siswa saya bisa menyebutkan. KKO-nya apa berarti? KKO-nya coba lihat di situ, menyebutkan C berapa. Nah, berarti belum hot. Paham Bapak Ibu ya? Tapi kalau besok buat, Bapak Ibu jangan lihat itu dulu, jangan lihat ini, buat saja dulu. Kalau lihat ini dulu nggak jadi. Kalau buat dulu nggak pas, baru diganti. Saya 4 hari yang lalu di Jakarta terkait dengan kurikulum prototipe. Banyak yang mau saya jelasin. Saya mau cerita sedikit nanti 2 menit lah, 5 menit di belakang. Jadi untuk sekolah penggerak sebentar lagi kita akan menggunakan kurikulum prototipe. Banyak faktor, salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Yang kedua, materi matematika diajarkan sama mulai kelas 1 SD sampai kelas 1 SMA atau SMK. Sama. Topiknya sama, hanya 5. Bilangan, pengukuran, aljabar, geometri dan analisis data. Hanya di SD yang diajari bilangan ini. Kelas 1 2 namanya fase A. Nah ini besok-besok ya, besok-besok nanti ruwet kembali ke sini. Baik, ada Bapak Ibu yang punya paketan pasti ada. Nah, itulah KKO yang dulu sampai sekarang tinggal klik. Coba lihat C6-nya apa? So pada 2. C6-nya apa? Hah? Mencipta. Dan itu namanya kreativitas. Oke? C6. Itu berarti kalau C6-nya sudah mencipta, itu buatannya belum dan muridnya namanya Anderson. Kalau yang asli punya belum, yang C6-nya itu evaluasi, yang kemudian turun ke C5. Jadi gini Bapak Ibu, ini pelajaran buat saya dan penjenengan. Belum ini ahli, punya murid namanya Anderson. Kata Anderson muridnya, apa enggak sebaiknya ini sintesis enggak usah. Yang punyanya belum kan ada sintesisnya. Akhirnya analisis lalu evaluasi, C6-nya ditambahi mencipta. Maka berbahagialah kalau panjenengan punya murid yang hebat. Al-Imamul Malik punya murid Imam Syafi'i lebih hebat. Maka senang. Jadi kalau punya murid hebat ini alhamdulillah. Saya dulu yang sering ngajari ya, Pak Ismi diajari, kok bisa berkembang, alhamdulillah begitu. Jadi mudah-mudahan murid-murid kita juga berhasil seperti kita, melebihi kita, kan begitu, ya amin ya. Contohnya ini Anderson sama Bloom. Sudah ketemu semuanya? Nah, kalau C1 sampai C3 jenengan gunakan itu namanya elot. Kalau Maduranya ada el-nya, kan di sini lot ya. Makanya Madura kalau paduan suara mesti kalah.
Orang Jawa do re mi fa sol la si la sol fa mi re do. Nek Madura do re mi telat kalah. Jadi lot itu singkatan Pak. Apa? Lower. Nah, berarti kalau kita mau hot yang digembar-gemborkan itu mulailah dari hot atau C4. C4 di situ apa saja kata kerjanya. Nah, pakai di situ. Paham Bapak Ibu ya? Gampangnya dulu sudah oke, masuk. Jadi yang panjenengan cari tadi ada banyak tabel itu, tabelnya ini dengan KKO-nya ke bawah. Kalau kata kerja yang dipakai di bawahnya C3, C2, C1 itu berarti masih belum hot. Walaupun ada ahli yang mengatakan C3, C4 itu mod medium. Tapi kita ambil yang strict ini membagi dua. Bisa di ini Bapak Ibu kira-kira seperti ini. Nah, nanti kalau bikin RPP bikin ini, kalau ada kata-kata yang di bawah itu ubah ke yang C4 sampai C5, C6. Bisa dipahami dulu ini Bapak Ibu. Besok kalau sudah kurikulum prototipe, guru tidak diwajibkan buat RPP. Tapi gantinya hampir sama Pak setelah saya baca. Memang disebutkan, tapi bisa pakai ini. Saya pelajari dia. Boy. Tapi mak seneng tahu. Kadang-kadang dulu kan RPP ruwet Pak. Akhirnya dibikin satu lembar berdasarkan episode 1 Pak Menteri. Episode 1 Pak Menteri bilang RPP itu untuk luring Pak. Begitu itu mau dilaksanakan, guru-guru sudah dihadapkan dengan daring. Pertanyaannya saya tanya ini, apakah Bapak Ibu guru SMK bisa membuat RPP 1 lembar? Bisa. Yang untuk luring? Untuk daring? Yang untuk blended? Nah, nanti itu yang kadang dibicarakan. Dulu di PPG kita bicara itu. Bapak Ibu sekalian, besok tebaan saya ternyata benar. Kita tidak mungkin pembelajaran daring sepenuhnya. Tidak mungkin juga luring sepenuhnya. Pasti dua pilihan. Ini yang saya katakan nanti majunya kayak. Yang pertama pakai blended, yang kedua pakai hybrid. Sudah ngerti bedanya nggak? Ada slide-nya. Kalau blended Bapak Ibu sekalian, kalau luring semua, tapi ada daringnya semuanya. Kalau hybrid, ada yang daring, ada yang luring. Ini biasanya teman-teman yang praktikum seperti SMK kemarin Pak. Ada saya waktu Natal tentang era digital itu dengan cara di SMK waktu itu, saya SMK 2 Bondowoso. Ditanya begini, Pak, kalau kognitif oke Pak, hanya dengan tes anak-anak dibikin mungkin menggunakan apa yang namanya terkenal itu, tes yang online itu loh, langsung keluar nilainya. Ada Kahoot, ada apa lagi satunya? Kuisis bisa. Tidak bisa nyontoh itu Pak, karena soalnya sudah diacak dan sebagainya. Dan teman-teman SMK biasanya sudah paham semua kuisis. Langsung rankingnya keluar, bisa dibuat main-main. Kalau saya dapat hadiah. Tapi kalau maaf Pak, praktik mesin Pak. Ayo Pak pakai daring. Sering nak kana itu pakai daring. Buka wajahnya. Pernah ada dosen itu ternyata begitu dibuka on cam, rokokan Pak. Saya bilang enggak apa-apa. Oh enggak, maaf, saya mau lapor ke Wadik 1. Coba kalau nggak percaya, murid dengan kemarin itu bajunya yang atas yang bagus, pakai seragam bebenaki arrok. Tapi nggak apa-apa, yang kelihatan kan yang atas Pak. Makanya saya juga pernah merasa berdosa, pernah begini. PPG Pak, itu kan dari berbagai dari Bondowoso, bahkan ada dari NTB. Sekali-kali mohon maaf dibuka, kita tidak pakai Zoom, tidak pakai Zoomnya ini, tapi pakai apa yang PPG biasanya ya? Apa? Gimit. Tolong dibuka. Mohon maaf Pak, mungkin tidak sadar. Nyusui Pak, nyusui anaknya. Saya setelah itu tidak usah dibuka, tidak apa-apa. Sejak saat itu saya kalau ngasih kuliah maupun nggak usah dibuka.
Bahkan ada S2 juga begitu. Pak, pakai you can see, mendengarkan itu. Saya setuju nih, saya akhirnya daripada ini, enggak usah, enggak apa-apa, pokoknya Bapak Ibu mendengarkan, enggak usah on cam daripada begitu. Biasanya mahasiswa yang agak senior itu, kalau mahasiswa baru enggak. Biasanya sudah tua-tua itu kuliah gitu loh. Sambil macam-macam kegiatannya kan itu. Ngelone anak, ngelone bapak. Oke. Jadi kita nanti Bapak Ibu, kayaknya kalau di SMK itu yang dipakai adalah hybrid. Nah, lalu pertanyaannya begini, saya sempat begini, kalau itu masih mapel lain, bukan materi yang produktif, itu bisa. Bagaimana berpuisi? Ya sudahlah, sudah buat anak-anak puisi di rumah, di video, kemudian diupload. Tapi kalau barangnya itu ada di sekolah dan mahal, tidak mungkin, maka tidak bisa blended, harus hybrid. Dikurangi jumlahnya, masuk berapa orang, yang lain mengikuti dari situ, begitu seterusnya. Dan itu sudah dilakukan terutama di fakultas kayak teknologi pertanian UNED. Akhirnya pakai hybrid, Pak. Ada yang masuk wakil kelompoknya, nanti gantian, yang pertemuan besok gantian. Akhirnya memang kita akan less learning maupun loss learning. Nah, sekarang pikirkan, kalau kita pakai hot mau hot gimana? Ayo yang matematika, semuanya tulis, sekarang tulis, buat satu soal yang hot dan satu soal yang tidak hot. Terus nanti bagaimana kita blendedkan atau kita hybridkan. 2 menit Bapak Ibu ya. Yang sudah jadi, Acung, satu. Setelah ini saya cerita pisah sedikit. Silakan Bapak Ibu yang sudah jadi, Acung. Tidak usah berpikir salah benar. Apa? Ada yang sudah mau ngacung? Baik, udah. Ayo ngacung satu, sebarang. Ayo Bapak Ibu. Pak, bagaimana kalau soalnya belum? Nah, apa ngacung pokoknya. Pak Ridwan. Panton. Panton. Ada 2 buku ini, sampean pilih salah satu. Yang mana? Jangan tanya dulu, milih buku dulu. Iya. Yang kanan aja, Pak. Iya. Iya. Silakan Pak, ini Pak. Nah, sebenarnya saya ngasih soal itu hanya siapa yang ngacung pertama dapat buku gitu aja sebenarnya. Enggak, panjenengan nggak usah soal lah apa sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah kalau mau soal ya. Terima kasih, Pak. Iya, ini soal yang hot dulu apa lot dulu, Pak? Ini menurut saya, Pak, nggak tahu benar apa enggak. Ini soal yang hot dulu. Ani mempunyai tinggi 1,5 meter. Kemudian jarak Ani ke sebuah pohon itu sekitar 5 meter. Ani memandang pucuk pohon dengan sudut 45 derajat. Berapa tinggi pohon tersebut? Nggih. Pripun, Pak? Yang satunya kalau soal lot kan hanya menyebutkan seperti 3 tambah 4 berapa gitu kan soal lot ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nggih. Kan bukunya sudah diambil ya.
Baik Bapak Ibu, ini contoh soal yang aplikasi menggunakan konsep sudut untuk melihat tinggi suatu benda dengan menggunakan perbandingan sudut. Dengan memanfaatkan apa? Bisa memanfaatkan bayang-bayang dari matahari, bisa menggunakan dia sudut keberapa. Dan soal ini ada di AKM Bapak Ibu. Nggak tahu pada level berapa itu AKM, karena saya juga mendalami AKM. Di AKM ada, tapi di gedungnya lalu diarah ke sini pada sudut berapa, dia di seberang jalannya dan seterusnya pakai AKM. Nah, cuma Bapak Ibu, kadang-kadang kalau mau nambahi, jangan hanya bertanya berapa pohon, gitu loh. Tapi ada pertanyaan lain. Contoh begini, kita punya SPLDV. Biasanya kan ditanya berapakah X. Mestinya jangan begitu, karena X bisa dicoba-coba. Tapi yang betul adalah X tambah Y berapa jika ada 2 misalnya. Mungkin tadi itu bisa begitu. Jika misalnya satu batang pohon semeternya harganya begini, berapa harga pohon itu misalnya. Jadi masih ada berpikir mencari tingginya, kemudian mencari harga jika per meternya pohon itu dengan diameter berapa dan seterusnya. Kira-kira begitu, nggih? Tapi sudah hot, Pak. Jadi pertanyaannya, kira-kira anak kita kalau kalau soal kayak gini anak SMK kita apa sudah ini? Apa panjenengan sudah yakin itu bisa dijawab dengan anak-anak? Apa ditinggal begitu aja? Macam ruwet tuh kan gitu ya. Ya ini satu oke. Jadi kalau besok ditanya misalnya panjenengan S2 atau S3, apa yang mengapa indikator? Berilah langsung indikator. 1 soal cerita, 2 aplikasi, 2 dia gitu. Tambahan, kalau di SD, Pak, karena saya penulis buku SD, itu bahkan ditanya itu, kata Ani itu benar nggak Ani ini menjadi ikonnya? Kalau dulu kan Budi. Nah ternyata di K13 untuk SD ada 6 nama yang harus dipakai. Ada Wayan, ada Siti, ada Edo, itu memang dipakai. Dan harus ada luar Jawa, dalam Jawa gitu. Ternyata saya juga dapat ilmu itu ketika di sana. Jadi tidak boleh misalnya pakai nama sembarang itu. Kalau dulu kan Wati dan Budi, Iwan adiknya. Kalau bapaknya tidak boleh dinamai siapa, tapi Bapak Budi. Itu nggih, sambil ini. Oke. Nah, bagaimana kaitannya itu dengan saya cepat-cepatan Bapak Ibu sekalian? Ini kan sudah tinggal 10 menit. Padahal tanya jawabnya juga masih. Pertanyaannya begini, ini mengapa saya sedikit panjangnya biar kaitannya dengan ini. Mana tak cepat no ke pisah. Nah ini pisah. Oke. Pak Ibu sekalian, nasib negara kita. Halo. Nasib negara kita kaitannya dengan hot selalu dikaitkan dengan PISA. PISA singkatannya apa Bapak Ibu? Nah, mohon maaf setiap tahun diumumkan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya sebenarnya nggak setuju sepenuhnya. Indonesia selalu ranking 3 dari bawah. Dan ini dijadikan oleh penata dan sebagainya. Macam tak anunya siswa Indonesia itu ya, tidak mampu gitu akan-akan. Yang dijadikan contoh bagus tuh Finlandia, Jepang, kemudian beberapa negara lain. Selalu ranking 1 sampai 5 itu. Indonesia kalau nggak 3 dari bawah, kadang 2. Nah, akhirnya Bapak Ibu mohon maaf ceritanya, AKM itu sebenarnya adalah PISA versi Indonesia. Jadi niru supaya kalau kebiasaannya tiap tahun tidak dilokno. Padahal Bapak Ibu mohon maaf, sak Jember saja Bapak Ibu, sak Jember kota dengan yang di pinggir ujung gunung bisa sudah beda. Apalagi dibanding dengan tempat saya Bapak Ibu. Saya itu selama SD belum kenal namanya jangka dan busur. Kadang-kadang dikenalkan tak kuat meleh. Baru setelah SMP saya ke kota Sumeneb baru kenal. Itu mau dites PISA.
Ya pasti jelek Bapak Ibu. Yang kedua, makanya sekarang ini bisa itu kemudian diminikan, mana istilah, menjadi AKM. Maka menurut saya ini harus ada kebijakan dari negara, di samping penggerak dan sebagainya. Guru-guru matematika di SMK, SMA, SMP ini harus menjadi motor supaya bisa anak-anak mengerjakan AKM. Nanti tak coba nih. Tak coba. Ini saya menitip ini dulu. Saya ngasih semangat-semangat. Nah, apa saja Bapak Ibu? Ini contohnya. Tidak semua anak bisa coba. Seorang bernama Ante tertarik. Suhunya bagaimana? Kalimat itu jadi di sebelahnya itu loh. Itu kan matematik banget. Seperti soal yang sering dianukan sirkuit Pak. Sekarang sirkuit itu kira-kira kalau tikungan itu sirkuitnya kecepatannya menurun apa enggak? Nah berarti kan menurun begini. Nah itu disuruh baca seperti itu, anak-anak kadang-kadang kesulitan. Ini rumah kaca, ini lalu ini Mari Montago dan seterusnya. Contohnya ini yang matematika ini Pak. Nah ini maunya kita besok-besok detailkan. Saya ingin panjenengan adalah motor-motor yang kemudian menjadi penggerak anak-anak bisa AKM. Saya ingin Jember di SMK tertinggi AKM-nya, mahirnya 80%. Kalau nggak dilatih ini nggak bisa. Makanya unsurnya ada 4. Besok ada change and relationship, space and space, quantity, uncertainty, dan data. Begitu nggih Bapak Ibu? Sanggup nggih? Buat soal kata itu nggih. Nah, sekarang beberapa sekolah telah membuat Pak contoh. Maksud saya begini, panjenengan buat juga contoh, upload di sekolah masing-masing. Biar orang lain tahu, oh ada contohnya Bu Ismi tentang AKM. Kemarin ada penggerak dari Bondowoso yang rajin buat dulu, jangan mikir benar atau salah. Nanti akan terbiasa anak-anak kita membuat soal itu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini level yang mau kita. Nah, contohnya seperti ini. Coba kita contoh ini. Apa lihat AKM? Kalau yang ke SMK itu ada sampai bagaimana membuat jembatan. Pak ini linknya bagus. Anunya apa? Internetnya. Sekolah menyediakan, nggak menyediakan. Nah besok yang akan datang kalau bisa online juga bisa enak. Sehingga kita bisa masuk pusmenja. Oh itu ya. Besok kalau sekolah ketempatan entah yang mana besok, usahakan online-nya ya online. Coba ini Bapak Ibu, kira-kira panjenengan pilih yang mana? Anak di anu aja apa latihan? Kalau lihat ABC-nya D itu SMP. Contoh ya Bapak Ibu, contoh. Jadi kalau ada pilihan kayak gini, orang menganggap soal pilihan gampang. Tidak. Kalau pilihannya dihapus Bapak Ibu, itu malah lebih mudah. Karena begitu. Tapi begitu pilihannya ada yang D, itu anak-anak yang ragu Pak. Iya, jangan-jangan tidak bisa ditentukan. Itu kan. Sebenarnya gini Pak. Kemarin mohon maaf,
soal-soal yang ABC, mudah-mudahan multiple choice, soal pilihan janda, pilihan ganda ya, itu menganggap pilihannya seperti itu. Padahal ini kalau pilihannya ditutup, berapa waktu yang dihabiskan, selesai bisa menghitung. Tapi anak-anak bisa berdua, bertiga jam, ada yang tidak dapat disimpulkan, malah ragu Pak. Nah inilah contoh ini apa? Seperti ini lah contohnya. Jadi masih banyak lain. Sudah? Kalau pakai kuisis, apa jawaban? Ya kan sepertiganya ya. Kan bisa 18 jam, kemudian sepertiganya itu. Dan ada cepatnya dan seterusnya. Penjelasan sebagainya. Terakhir, contoh dulu. Nah, ini contoh. Silakan Bapak Ibu. Sudah? Oh, tak bisa harus dua layar ya. Tak bisa satu layar dan seterusnya. Saya kira ini ada kemudian Bapak Ibu yang sudah pernah menjadi guru inti membuat soal itu biasanya mendapatkan ini, yakni soal-soal bagaimana kaidah pembuatan soal multiple choice, bagaimana soal kaidah yang menggunakan essay. Saya tutup yang ini, saya akan lihatkan sedikit tentang apa yang saya sebutkan barusan, tentang bahwa kurikulum kita itu mau jadi seperti apa. Tapi hanya sepintas. Ini taruh di sini semua ya. Ini Bapak Ibu, yang baru besok, Bapak Ibu terutama yang mau jadi penggerak, matematika itu hanya dibagi 5. Teman-teman kelihatan. Satu apa? Bilangan. Ini termasuk SMK. Yang kedua aljabar, dan yang ketiga pengukuran, yang keempat geometri. Nah, jadi untuk yang semua mulai dari kelas 1 sampai kelas 10 itu sama. Bilangan, jadi matematika bilangan, aljabar, pengukuran, geometri dan analisis data. Apa ini? Analisis data dan peluang. Itu. Nah lalu dibagi fase-fase Bapak Ibu sekalian. Fase A untuk SD kelas 1 2, fase B untuk kelas. Nanti yang menentukan deskripsinya panjenengan Bapak Ibu. Guru. Tapi biasanya gini guru-guru bergabung di GMP. Buat setelah itu biaya wis dipakai gitu. Jadi sekarang nanti GMP ini akan menjadi tempat beberapa Bapak Ibu yang punya kompetensi di situ membuat. Jadi dari sana nggak ada, bahkan misalnya fase B Bapak Ibu, itu SD kelas 3 4. Materi yang membagi nanti gurunya, ini yang kelas 3, ini yang kelas 4. Tidak ada dari pusat yang baru. Namanya gitu Pak. Jadi fase D itu SMP. SMP itu kelas matematika, kelas 7, 8, 9 sama, satu namanya CP. Yang membagi kelas 7 ini, yang ini, itu gurunya, bayangkan nanti. Selama ini ditokno, iki loh, saya katakan iki karepe opo. Besok panjenengan gitu, kelas 10 SMK, ya bilangan ini, silakan dibagi, itu nanti mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Maka peran berkumpul Bapak Ibu nih, kerja sendiri insya Allah ruwet. Ingat, lebih baik berkumpul sama-sama terus ngikut biasanya. Ini katanya hasil kumpulannya kan begini, saya kumpul
Betul, ini ya silahkan sampai di rumah, di sekolah masing-masing diperbaiki sesuai dengan kemampuan siswa kita. Ini les cocok Pak nang muridku. Timbangan siswa keluar. Itu sudah sering terjadi Bapak Ibu. Saya di beberapa MMP. Biasanya kan hasil kumpulan dari MMP ini mohon dianalisis kembali, disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak-anak, sarana prasarana di sekolah dan sebagainya. Kan ruwet itu Pak. Katanya guru-guru yang lain, iya ini sih cocok. Nah, ini gambaran besok Bapak Ibu di model. Jadi siapa yang membagi contoh kelas 4, kelas 5 fase ini? Fase B, peserta tidak dapat mengurutkan, menyajikan, membentuk tabel diagram. Ya kelas 3 kita Pak, sampai namanya nanti membuat ATP. ATP itu singkatan alur tujuan pembelajaran. Selamat Bapak Ibu, ganti menteri, ganti kebijakan. Gitu ya? Ya. Kalau SMK kemarin Pak, setengah ditambah seperakar 2 ditambah seperakar 3, kelas 1 SMK kesulitan Pak. Tidak usah pakai soal seperti Mas Anton ya. Itu hanya sederhanakan seperakar 2 tambah seperakar 3. Itu bulat gurunya sampai ngapok menjelaskan. Tidak usah pakai, kan nanti sepertiga seperakar 3 biasanya kan pakai itu sudut-sudut itu dihilangkan, ngerjakan yang sejati seperakar 2 apa. Soalnya kalau sin cos itu yang dikatakan Mas ini Mas Anton tadi, Pak Anton itu masih menggunakan itu. Saya pernah penelitian soalnya Bapak Ibu di SMK, tapi di Jember tidak ada gitu. Tempat lain sama, tidak ada bedanya. Itu beratnya, makanya saya optimis ada hot dan sebagainya. Saya sudah tahu Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, yang tidak hot saja anak-anak lebih kesulitan. Pemahamannya pas SMK pikiran, maaf saya bukan menyanyi. Soalnya gini Bapak Ibu, saya 2 tahun berturut-turut ketua tim pemantau independen mewakili UNED, mewakili rektor. Waktu masih ada Eptanas dulu, zamannya ada tim pemantau independen. Saya 2 tahun ketua di Jember, tahun selanjutnya dipindah ketua di ini. Saya hafal Bapak Ibu, mana SMK yang putih, mana SMK yang abu-abu, dan mana SMK yang hitam. Bagaimana ngeceknya Pak Obri? Tak kasih tahu caranya. Ini belum ke ini, masih ada waktu 5 menit ya Pak ya. Kalau SMK yang abu-abu, hari ini Eptanas matematika, di salah satu ruangan kita mendeteksi di Surabaya, jawaban anak seluruhnya untuk soal nomor 3 itu B, sama Pak. Fi dunia wal akhirah. Sudah gitu jawaban sama, kan tidak mungkin sekelas. Misalnya pas nomor 3, jawabannya B semua, salah lagi Pak. Yang bikin kuncinya keliru. Kalau hanya satu kelas yang terdeteksi begitu, maka kita langsung punya list sekolah ini abu-abu. Jika pada soal nomor 17 ternyata sama jawaban siswa semuanya C, apalagi salah, satu sekolah, maka sekolah itu langsung kita tulis blank. Makanya jangan heran, sekolah terkenal pun ada yang begitu. Nah itu cara yang pertama. Jadi waktu itu Bapak Ibu, bahasa Inggris, kalau matematika jangan. Tapi 5 di MA. Soal nomor 1 sampai 15 itu tidak ada soalnya, tapi langsung soal. Number 1, what is the forces? Jadi anak langsung menjawab. Number 2. Itu macam-macam, kadang-kadang mikrofonnya anunya tak jelas Pak. Sekolah kan macam-macam ya. Tak jelas. Begitu keluar, karena waktu saya ketua kan keliling saya. Gimana tadi? Yang saya dengar Pak cuma WC. Ada apa itu waktu itu? Ternyata pengumuman Bapak Ibu sekalian 87,893. Yang tadi bilang, halo Pak, mohon maaf saya di pondok Pak, nggak ada lab bahasa Inggris. Disuruh soal langsung number 3. What is it? Nggak, tapi pengumuman Pak, bahasa Inggris 97,8. Kok bisa deh? Kita di pondok Pak ditolong malaikat. Apalagi matematika kemarin.
lihat. Tapi ternyata yang membanggakan matematika rata-ratanya masih di atas bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia waktu itu ide pokok dari sebuah tulisan atau bacaan paragraf antara guru, antara siswa bisa beda-beda. Ide pokoknya. Tapi kalau matematika agak pasti sebenarnya. Ya, inilah beberapa yang saya banyak yang mungkin tidak sistematis Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk sebagai pemantik pertemuan awal dan kepada panitia maupun ini saya ucapkan selamat karena ini masih awal dan ini adalah awal kebangkitan untuk kita semuanya. Saya akan memberikan masukan karena ini pas dengan nanti Bapak Ibu tidak bisa dihindari, mungkin ada yang sudah bergabung, ada yang tidak, ada guru penggerak, sekolah penggerak, kemudian juga mungkin seperti yang saya sampaikan ada bagaimana kita membuat ATP, bagaimana kita ini harus semakin banyak kegiatan yang mudah-mudahan difasilitasi. Mumpung sekarang vokasi menjadi sesuatu yang lagi primadona. Ya, nah, saya titip sebagaimana saya tulis di buku saya, upayakan di matematika itu panjenengan bisa menunjukkan dengan betul bahwa matematika terpakai sebagai kelompok adaptif. Kan kita punya normatif, adaptif, dan kemampuan kejujuran dibagi 3, ada yang level lebih sampai 8, bahwa itu berguna dan dapat dimanfaatkan oleh siswa. Ini yang kadang-kadang perlu kita tunjukkan ke anak-anak. Jadi mestinya Bapak Ibu sekalian, saya ingin seperti dulu, ini mau diubah lagi sesuai dengan ini. Matematika itu terpakai ketika anak belajar kejuruannya. Yang elektro menggunakan, gimana pecahan? Dipakai anak elektro. Ketika 2 ampere dipasang paralel dengan 3 ampere, matematika pecahan Pak. Setengah tambah sepertiga sama dengan berapa? Sama dengan 2/5. Kan sama Pak. Atas tambah atas, bawah tambah bawah, kan gitu ya. Lalu ampernya dibalik. Nah, itu anak SMK banyak yang belum begitu ini. Matematikanya tidak kuat di dalam penjumlahan pecahan, kan gitu. Betul ya Pak ya? Setengah tambah sepertiga, 2/5, atas tambah atas, bawah tambah bawah. Maksud diruat kan gitu. Saya kira ini benar-benar bermanfaat. Kalau mungkin ada saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Aplaus sekali lagi yang mulia untuk Bapak Ibu. Baik, ada waktu kurang lebih sekitar 30 menit atau 25 menit